Jadilah kamu umat penegak-penegak keadilan. Kunu qawwamuna bil qist. Sebab yang dibutuhkan itu adalah pemimpin yang adil. Adil itu pasti orang yang bijak, mengambil keputusan yang tepat, pandai, adil, jujur orangnya, menyayangi seperti menyayangi diri sendiri, Rahman Rahim ada pada dirinya. Otomatis semuanya juga nanti salut. Janganlah kamu bersikap tidak adil karena kebencian kamu kepada golongan yang lain. Ini yang dibenci oleh Tuhan semesta alam. Walau ala anfusikum, walaupun mengenai diri sendiri. Tunjukkan kebaikan, kehidupan yang damai sejahtera. Jaga, jangan sampai melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, kejahatan, moral dan sebagainya. Tentu saja yang adil itu kan nama dari salah satu Tuhan semesta alam, Al-Adil. Hanya Dia yang adil. Cuma agama mengakui bahwa Tuhan itu yang paling adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya konsep Tuhan semesta alam itu yang paling adil. Nah, tujuannya apa nih membentuk ini semua? Tujuannya nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak boleh ada yang terzalimi. Hak-hak dasarnya mesti terpenuhi. Sandang, pangan, papan, itu hak dasar itu harus terpenuhi. Itu namanya baru adil. Memang sasarannya adalah keadilan sosial, artinya masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat agama, tanpa melihat suku dan sebagainya. Itu semuanya ada di Quran kok, prinsip-prinsip dasarnya. Maka jadilah kamu sebagai penegak-penegak din yang adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 akan mengangkat materi-materi mengenai nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila, sila kelima. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu apa itu keadilan. Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Nilai keadilan ini bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN. Kata adil terdapat pada sila Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima.
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea 2 dan 4, GBHN 1999 sampai 2004 tentang visi. Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata adil. Kata adil berasal dari bahasa Arab, adl, yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pendapat umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Mewujudkan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Arti lambang sila kelima. Lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas, di mana padi yang berwarna kuning adalah tanda bahwa tumbuhan padi sudah siap untuk dipanen. Dengan demikian, padi pada lambang sila kelima Pancasila bermakna sebagai pangan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kapas. Kapas merupakan bahan utama dalam pembuatan pakaian atau sandal. Oleh karena itu, lambang sila kelima Pancasila berfungsi untuk menjaga rakyat Indonesia supaya bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera. Fungsi sila kelima. Pertama, menjaga keadilan sosial. Keadilan sosial terjaga dengan baik akan mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan orang lain. Keadilan sosial yang dijaga akan membuat rakyat Indonesia hidup sejahtera. Kedua, menghindari terjadinya sebuah konflik. Dengan adanya sila kelima, sebuah konflik yang akan terjadi dapat segera dicegah. Pencegahan konflik harus dilakukan oleh bangsa dan negara. Ketiga, menjaga kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa keadilan sosial bisa menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera. Dari sila kelima ini, rasa semangat untuk mensejahterakan Indonesia akan semakin bertambah. 4. Menjaga sistem hukum Indonesia. Hukum di Indonesia sistemnya harus dijaga dengan ketat dan harus diawasi secara berkala, supaya tidak ada yang menyalahgunakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, menjaga hubungan antara rakyat dan negara Indonesia. Hubungan antara rakyat dan negara Indonesia harus dijaga sebaik mungkin karena bisa membuat pembangunan nasional tanpa hambatan. Semakin harmonis hubungan rakyat dan negara, Indonesia merupakan tanda bahwa negara tersebut dalam kondisi baik. Penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki butir-butir pengamalan yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 2, MPR 1978 dan sudah diperbarui setelah reformasi dengan Ketetapan MPR Nomor 2, MPR 2003. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Penyimpangan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yang pertama adalah kemiskinan. Indonesia merupakan sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Hal ini sebenarnya didasari oleh rendahnya kualitas SDM, karena latar belakang pendidikan yang masih tergolong rendah dan kualitas moral para pemimpin yang tidak baik.
Maksudnya adalah ketidakmerataan pembangunan di beberapa daerah, sehingga beberapa wilayah di Indonesia memiliki nilai kemiskinan yang rendah, sedangkan daerah lainnya memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Jadi, ini adalah bukti tidak adilnya pemerintah terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah ketimpangan dalam pendidikan. Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena biaya. Mereka harus bekerja dan banyak menjadi anak jalanan. Walaupun sudah diberlakukannya beberapa program untuk mengurangi biaya sekolah atau bahkan membebaskan biaya sekolah BOS, biaya operasi sekolah, tapi kenyataannya pembagiannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan masih banyak dipotong oleh pihak-pihak tertentu. Oleh itu, program sekolah gratis 9 tahun yang berlaku di wilayah DKI Jakarta juga belum bisa merata pendidikannya di wilayah DKI Jakarta. Ketiga itu ada ketimpangan dalam pelayanan kesehatan. Keadilan dalam kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia. Dalam hal ini maksudnya adalah belum dirasakan manfaat PJKMM atau program jaminan kesehatan masyarakat miskin atau ASKESKIM, asuransi kesehatan masyarakat miskin, sehingga munculnya anggapan orang miskin dilarang sakit karena biaya berobat di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi dan hanya untuk kalangan menengah ke atas. Selanjutnya yang keempat yaitu kehidupan antara warga Jakarta dengan Papua. Kehidupan masyarakat Papua dengan masyarakat Jakarta tentulah sangat berbeda, yang penduduknya juga merupakan penduduk Indonesia juga. Tetapi kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Masih banyak masyarakat Papua yang memakai KOTK atau pembangunan di daerah tersebut juga tidak merata. Kita bandingkan saja dengan kehidupan masyarakat di Jakarta. Banyak orang-orang memakai pakaian yang berganti-ganti model dan banyak bangunan yang menjulang tinggi. Itulah perbedaannya antara warga Jakarta dengan Papua. Hubungan antara Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 33 dan 34 ayat 1 sampai 3. Adapun pasal 33 ayat 1 berbunyi tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dan ayat kedua tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir adalah ayat 3 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pada pasal 34 ayat 1 berbunyi mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Selanjutnya ayat kedua berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya pada ayat ketiga berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Penegakan hukum yang adil merupakan kesejahteraan manusia secara lahir dan batin. Kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin yaitu terjawabnya sandang, pangan, papan, rasa keamanan, rasa keadilan, dan juga kebebasan dalam memeluk agama. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwasanya seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan baik secara hukum, ekonomi, politik, dan juga kebudayaan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap warga harus mengedepankan nilai kerjasama, kerja keras, kekeluargaan, peduli terhadap sesama, dan juga adil terhadap sesama warganya. Nilai-nilai ini harus dikembangkan sejak dini agar tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada hakikatnya, nilai Pancasila merupakan nilai yang digali oleh nenek moyang terdahulu yang termasuk di dalamnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
wabarakatuh.